Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yaliku bi jalali wajhikal karim wa azim subhanahu. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah yang bukan Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang begitu besar. Dan itulah sudah selayaknya kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena hanya Allah yang layak dipuji, hanya Allah lah ini semoga pujian. Dan kenikmatan inilah yang harus kita syukuri, nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan sakinah dan rahmat, bahkan malaikat melindungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu kepada para pengikut. Salat ring salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa terlimpah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga para tabi'in tabi'in hingga kita umatnya akhir zaman yang mudah-mudahan kelak dapat syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang bukan Allah, di pagi ini di Ahad ketiga ya, sebagaimana biasa kita kembali didampingi oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar, yang semalam kita sudah ngaji tentang bagaimana mendalami tentang makharijul huruf, dan di pagi ini temanya berbeda. Kita akan sama-sama mengupas tentang hukum Islam, bagian yang memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, terutama dalam kehidupan muamalah kita. Tentu banyak hal yang berkaitan dengan hukum-hukum perdata ya, maupun pidana, yang ada kesinggungan antara apa yang menjadi syariat kita, syariat Islam, dan juga hukum yang berlaku di negeri ini, hukum positif ya, yang disebut dengan hukum positif. Apalagi sekarang sudah ada pemberlakuan KUHP baru ya, Ustaz ya. Dan ini tentu bagi orang awam dengan tentang hukum pengen tahu juga gitu ya, apa sesungguhnya perbedaan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru, dan apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Dan tentu hal-hal yang penting yang harus kita pahami, walaupun eh, sekilas menjadi bagian kita paham dengan bagaimana dinamika hukum yang terjadi di negeri ini. Dan yang paling penting tentu syariat yang sungguh sudah menjadi eh, warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah, dan disebutkan ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, maka nanti dulu abada tidak akan sesat selamanya. Jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin dalam hadis lain, dalam hadis yang kita diperintahkan untuk berpegang pada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan pain tamassaktum bihima tadillu abada, maka tidak akan sesat, kata Rasulullah SAW. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah Ustaz Saiful Abu Bakar juga sudah bersama kita. Ya, insyaallah kita doakan mudah-mudahan para guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentu keberkahan hidupnya bersama keluarga, dan juga keistiqomahan dalam dakwah guru kita. Tapi khusus untuk guru kita Ustaz Saiful Abu Bakar yang di pagi ini kita insya Allah akan bersama 1 jam lebih ya, untuk sama-sama temanya tentang dialog ya. Kajian hukum ini memang banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin yang menimpa diri kita, maka sama-sama kita coba diskusikan, mudah-mudahan jadi inspirasi dan kebermanfaatan untuk kita semua. Saya persilakan sebagai pembuka dulu kepada guru kita Ustaz Saiful Abu Bakar, Qalitul Masyhur. Terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وأهل الصدق والوفاء. أما بعد, Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah bulan lalu, kalau nggak salah saya tidak bisa membersamai ya Ustaz ya. Alhamdulillah pada bulan ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kajian hukum kita, permasalahan-permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan dari kepedulian kita, dari meleknya kita tentang hukum, kita kemudian dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari tidak terjerembab ke dalam masalah-masalah hukum. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di awal Ustadz Khalis sedikit menyinggung terkait di bulan Januari ini ada KUHP dan KUHP yang baru. Memang KUHP lama kita kan selama ini kita pakai Wetboek van Strafrecht peninggalan Belanda ya. Nah, di tanggal 2 Januari kemarin berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mudahnya itu kita ingatnya Undang-Undang 1, 2, 3. Kan biasanya gitu tuh. Undang-Undang 1, 2, 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, kenapa undang-undangnya ada di tahun 2023 tapi berlaku efektifnya 2 Januari? Karena memang setelah diundangkan, diketuk palu, itu 3 tahun selanjutnya itu berlaku. Supaya nanti ada rentang waktu di 3 tahun itu ada permasalahan-permasalahan apa gitu. Kalau misalkan ternyata tidak cocok atau apa, kan bisa diperpu gitu. Bisa diperpu, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi untuk undang-undang yang baru ini, KUHP ini tidak diperpu. Jadi berlaku kemarin. Kalau KUHP yang lama kan peninggalan Belanda ya. Nah, kalau ini kita sudah punya undang-undang yang memang dibuat oleh tokoh-tokoh, oleh perwakilan-perwakilan ahli-ahli hukum, sosial gitu, baik ahli-ahli bahasa segala macam, itu yang buat oleh orang Indonesia. Kalau di KUHP yang lama itu kan izin admin ini nggak di spotlight ya, gambar ininya, pembicaranya. Jadi saya tetap ada di pojok. Nah, kalau KUHP yang lama kan kita yang tergambar gini. Kalau ada korban atau apa gitu, itu yang pikirannya saya ingin orang tersebut dihukum seberat-beratnya begitu. Ingin dihukum seberat-beratnya. Orientasinya itu pada pelaku pidana dan perbuatannya itu orientasinya. Tapi berbeda dengan KUHP baru, yang diutamakan adalah keadilan restoratif. Bapak Ibu mungkin di
televisi sering dengar yang namanya restoratif justice gitu. Restoratif justice itu keadilan restoratif. Itu keadilan yang bisa diputuskan ketika di mana para pelaku sudah berdamai, ya sudah. Kalau para pelaku sudah berdamai, ya sudah, tidak diteruskan pidananya. Di KUHP yang lama, meskipun para pihak sudah berdamai, kalau deliknya bukan delik aduan, itu perkara tersebut bisa lanjut gitu. Tetap dilanjutkan. Tidak ada perdamaian boleh, hanya meringankan saja kalau di KUHP yang lama. Tapi di KUHP yang baru, perdamaian bisa menjadi kunci berhenti atau lanjutnya sebuah perkara. Seperti yang kemarin baru-baru ini kita dengar, ada 2 orang tersangka, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang kasusnya yang ketika itu sudah menjadi tersangka, namun kemudian di SP3 dikeluarkanlah surat perintah penghentian penyidikan SP3. Jadi kasusnya diberhentikan. Ketika kasusnya diberhentikan, maka seseorang tersebut terkait statusnya sebagai tersangka, maka sudah clear, sudah tidak ada status lagi sebagai tersangka. Penyidikannya dihentikan. Seperti itu. Itu yang namanya keadilan restoratif. Ketika sudah ada perdamaian, sudah selesai. Lalu kalau bedanya apa lagi kalau pidana yang lama di KUHP yang lama itu pokok-pokoknya itu memang terbatas ya, karena kan buatan Belanda. Jadi pokok-pokok pembalasannya itu ya penjara, kurungan, denda, mati gitu. Kalau enggak hukuman mati, kalau enggak hukuman penjara, kurungan, denda, atau mati. Tapi di KUHP yang baru itu lebih variatif dan humanis. Ada pidananya pidana pengawasan, ada kerja sosial. Jadi orang yang melakukan pidana bisa dijatuhkan hukuman, dijatuhkan hukuman untuk melakukan kerja sosial, misalkan menjadi petugas kebersihan di ibu kota Jakarta di lokasi tempat pembuangan akhir selama 10 tahun tanpa digaji gitu. Itu bisa seperti itu di pidana KUHP yang baru. Jadi lebih kepada mengupayakan humanisme tadi. Seseorang yang bersalah, seseorang yang melakukan kesalahan, tidak berarti dia akan menjadi salah sampai seumur hidupnya, seperti itu. Bisa jadi dia bertobat. Nah, upaya-upaya tersebutlah di KUHP yang baru yang sedang diangkat supaya orang yang melakukan kesalahan itu dia bertobat. Terus ada pidana, denda, tadi tetap ada tuh ya, pidana bersyarat ada, dan terakhir, justru yang terakhir pidananya penjara. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya ada pertanyaan, ada 2 sisi tetap ya, dari setiap produk kebijakan pasti ada 2 sisi. Ada yang mendukung, ada yang menjadi orang-orang yang tidak sepakat dengan KUHP yang baru. Itu sudah biasa. Tinggal bagaimana kemudian kita, masyarakat, bisa melihat norma-norma yang penting di dalam KUHP baru tersebut. Kalau saya secara pribadi, saya melihat KUHP yang baru itu banyak kemajuan menurut saya.
saya sebelumnya ikut seminar tentang pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru di kantor Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Ketika itu yang jadi narasumber Wamen Hukum, Prof. Hari ya. Itu beliau yang jadi narasumber. Dan di situ saya juga melihat di dalam KUHP dan KUHP yang baru, peran saya sebagai advokat itu lebih berarti gitu. Artinya advokat di dalam KUHP dan KUHP yang baru fungsinya terlihat lebih nyata. Kalau di KUHP dan KUHP yang lama, ketika advokat mendampingi kliennya dalam sebuah kegiatan BAP, berita acara pemeriksaan di kepolisian, si advokat ini, saya ini hanya boleh duduk mendengarkan, tidak boleh berbicara, tidak boleh memberi saran aktif gitu. Seandainya pun ingin berbicara dengan klien, saya wajib meminta izin kepada pihak kepolisian. Akan tetapi di KUHP ya, dan KUHP yang baru, advokat diberikan ruang yang sama karena advokat adalah sama-sama salah satu pilar dari penegak hukum itu sendiri. Ada polisi, ada hakim, ada jaksa, dan satunya lagi adalah advokat. Jadi saya bersyukur kalau melihat adanya KUHP yang baru ini. Dan dari sisi nilai-nilai, di KUHP yang lama, sebagaimana kita tahu itu buatan Belanda, ya pastilah banyak pasal tidak sesuai dengan nilai sosial Indonesia. Ya. Terus moralitasnya juga diatur secara sempit. Kalau mungkin Teh Nadia nih yang orang hukum, pasti kalau lihat KUHP kita baca ini kok begini begitu ya. Tapi karena itu memang undang-undang kita yang ada, ya sudah pakai ini. Tapi di KUHP yang baru ada nilai agama, budaya, dan kesusilaan yang sesuai dengan kultur di Indonesia. Dan beberapa tindak pidana menjadi delik aduan. Artinya apa? Kalau delik aduan, kalau nggak diaduin, ya sudah, berarti tidak ada pidana. Polisi tidak bisa, polisi dan jaksa itu tidak bisa semau maunya memeriksa orang dan akhirnya memenjarakan orang. Hal tersebut menjadikan pengurangan atau menghindari kriminalisasi berlebihan. Kita sering sekali melihat di sekitar kita ada seorang pejabat, ada seorang pengusaha yang didatangi oleh oknum-oknum. Katakanlah oknum yang mengaku dirinya adalah jaksa, oknum yang mengaku dirinya adalah penyidik dari KPK, oknum yang mengaku dirinya adalah kepolisian. Yang notabene mereka seharusnya kan menjadi penjaga marwah penegakan hukum ya. Tapi kemudian oknum-oknum tersebut menyampaikan ini ada tindak pidana ini segala macam gitu. Gimana, mau bayar atau tidak? Nah, ada hal-hal tersebut yang kemudian menjadi momok peluang adanya kriminalisasi dalam sebuah tindak pidana, atau bahkan sebenarnya bukan tindak pidana, diada-adakan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin jelas itu yang saya sampaikan dulu. Mungkin nanti ada permasalahan, pertanyaan
permasalahan di sekitar kita ya, baik secara perdata ataupun pidana, monggo silahkan dikonsultasikan. Baik, syukuran jazakallah khairan. Ustaz Saiful Abu Bakar, tadi sebelum membuka ya kita akan ngobrol diskusi tentang banyak hal, tentunya tidak dibatasi satu tema. Tadi kalau sebagai pembuka kita diperkenalkan tentang kuhab yang baru yang tentu walaupun kita bukan orang yang mungkin bergelut di bidang hukum ya, setidaknya kita mengetahui tentang ada istilah tadi RJ ya, restoratif justice ya, keadilan restoratif yang memang menjadi pendekatan baru dalam kuhab sekarang ini, beda dengan yang eh, apa kuhab yang lama itu memang pendekatan restoratif itu memang dimaksudkan adalah suatu tindak pidana yang bukan termasuk perkara berat itu bisa diselesaikan tidak lewat jalur pemenjaraan misalnya, tapi bisa Ya, restoratif artinya kesepakatan, kemudian setelah ada kesepakatan masing-masing bisa kemudian saling katakanlah memaafkan gitu ya, dan akhirnya ketika sudah ada jalur seperti itu maka tindak pidananya dihapus gitu di SP3 kan. Itu salah satunya yang kemarin tidak bisa kita saksikan ketika Egy Sujana dan walaupun itu belum bermasalah juga ya, ternyata masih banyak proses juga tentang kasus ini. Tapi di luar itu kita mengenal tentang restoratif justice itu menjadi sebuah pendekatan baru di KUHP sekarang berbeda dengan KUHP yang lama yang memang meniscayakan harus adanya pemenjaraan gitu ya. Jadi padahal kalau sekarang dengan pendekatan restoratif ini, kecuali kalau apa namanya tindak pidana yang berat seperti terorisme, korupsi gitu ya, pemerkosaan itu yang saya tahu tidak termasuk kepada kategori restoratif justice nih. ya, ya. Mungkin ingin saya tanyakan soal pembunuhan ya, dalam kategori yang tidak sengaja nih. Kalau di Islam kan dengan hukum kisos ini jelas ya, apa namanya nyawa dibayar nyawa gitu ya. Ketika ada pembunuhan maka dilakukan dengan sistem kisos. Tapi Hmm. ada sebuah pendekatan lain juga yang saya tahu memang ketika dimaafkan si keluarga korban itu memaafkan si pembunuh maka dengan sendirinya tidak ada lagi sanksi kisos itu ya. Dan itu memang apa namanya berlaku dalam hukum Islam ketika si pembunuh itu kemudian dimaafkan oleh keluarga korban maka tidak ada lagi sanksi kisos. Nah, ini apakah sebuah tema tentang kisos ini dalam pembahasan mungkin karena itu tadi pernah diskusi gitu ya tentang KUHP yang baru ini apakah jadi sebuah isu besar apa namanya tema-tema yang dibahas apa nggak Ustaz? Ya, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang adanya pemaafan korban atau keluarga korban terhadap tindak pidana pembunuhan, maka faktor hukum kalau di Islam kan udah jelas tadi ya Ustaz. Kalau di apa namanya keluarganya memaafkan, tidak ada kisos tuh ya Hmm. di Islam. Nah, kalau di KUHP yang baru, eh, faktor eh, dimaafkannya itu menjadi catatan penting, yang sangat penting bagi hakim untuk memutuskan apa namanya hukuman. Eh, perkaranya tetap kalau pembunuhan, perkaranya tetap diproses, eh, jaksa tetap melakukan penuntutan ya, yang menuntut kan jaksa. Namun pidananya eh, sangat dimungkinkan hukumannya itu ringan secara signifikan tuh dibandingkan dengan KUHP yang apa lama. Kalau kalau di KUHP yang baru, majelis hakim itu diarahkan untuk menghukum pelaku tindak pidana dengan melihat hukuman yang sebisa mungkin yang paling ringan malah justru bukan yang memberatkan itu di KUHP yang baru. Nah, hal ini
tetap ada jadi Ustaz. KUHP-nya tetap berlanjut, cuma itu menjadi catatan yang signifikan untuk hakim dalam memutuskan hukum tersebut karena kejahatan yang ini kejahatan terhadap nyawa memang tidak masuk ke dalam keadilan restoratif tadi juga dan tidak bisa gugur ya melalui adanya perdamaian tersebut. Itu Ustaz. Hmm. Kalau Islam sebenarnya ini banget membuat efek jerah yang luar biasa ya dengan apakah kemudian kan dalam teori hukum di Barat memang kisos ini dianggapnya mengerikan gitu ya, dianggapnya bahkan tidak manusia padahal kalau di Al-Quran jelas sekali disebutkan justru memang ini adalah kebaikan untuk kehidupan umat manusia ketika hukum kisos ini diberlakukan gitu ya. Memang wacana ini apakah kenapa hukum mati ini menjadi satu yang dihindari gitu di dalam hukum atau KUHP yang sekarang misalnya. Apa mungkin wacana-wacana itu apa yang berkembang? Ya, eh, kalau di mengenai hukum Islam yang kisos itu sebenarnya di beberapa negara Islam berkembang juga kan sudah menjadi diskursus yang lumayan panjang itu Ustaz. Jadi kisos dimasukkan ke dalam mafhum mukhalafahnya maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah kan tujuan dari penerapan hukum ya, penerapan hukum. Sebenarnya ketika orang dibalas dengan balasan serupa, tujuan dari pembalasan itu apa sih kan gitu. Makanya kemudian di beberapa negara sudah diformulasikan. Oke, supaya dia jerak berarti ya nggak usah lah, nggak usah sampai diambil nyawanya, misalkan dibunuh gitu kan. Tapi kita lakukan A, B, C gitu. Misalkan ya tadi orang disuruh jadi pekerja sosial seumur hidup gitu Ustaz. Sambil dia si manusia, si hakim, si negara semuanya memberikan peluang buat si pelaku pidana untuk jerak, untuk bertaubat dan tidak serta merta langsung mengambil nyawanya di apa namanya pada waktu tertentu. Karena kalau kita tahu tentang konsep hukuman mati juga tidak serta merta misalkan saat ini diputus mati gitu hukuman mati maka dalam seminggu dia ditembak enggak seperti itu masih lama prosesnya untuk penerapan hukuman mati masih lama karena ada pertimbangan-pertimbangan apakah kemudian dalam menunggu waktu tersebut tiba-tiba ada proses lagi nih perdamaian segala macam gitu yang atau keputusan dari pemimpin gitu untuk memberikan pengampunan kan kepada si terpidana atau kemudian malah dalam waktu menunggu penerapan hukuman mati itu ada novum Ustaz Khalis dan tiba-tiba muncul sebenarnya saya yang membunuh nah kayak gitu itu kan hal-hal yang tidak kita tahu nih sepanjang apa namanya sepanjang pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara-perkara memeriksa saksi-saksi memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dia punya keterbatasan untuk memahami semua yang ada di depan sidang itu aja kalau ada saksi lain, bukti lain yang tidak dihadirkan dalam persidangan, maka hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjadikan hal tersebut menjadi pertimbangan. Karena bisa jadi saksi yang belum datang adalah saksi mahkota, saksi kunci, atau bukti evidence lain yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan ketika dia hadir bukti tersebut maka itu bisa merubah segalanya gitu.
Itulah kemudian kenapa dalam KUHP baru sebenarnya kalau saya melihat banyak nilai-nilai ya, Ustaz. Nilai-nilai kemanusiaan yang notabene ada dalam agama kita itu yang diambil. Karena seperti kita tahu, Ustaz, kita tidak bisa menutup mata. Di penjara-penjara kita ini banyak juga nih orang-orang yang dipenjara akan tetapi dia tidak melakukan tindak pidana. Sebenarnya dia tidak melakukan tindak pidana. Dia bisa jadi berada di tempat yang salah ketika pidana itu terjadi. Bisa jadi dia memegang sesuatu yang tidak semestinya ketika ada perkara pidana. Seperti misalkan ada peristiwa pembunuhan, kemudian dia melihat ada apa namanya, ada semacam besi tajam di tengah jalan gitu, malam misalkan, karena dia niatnya baik supaya tidak terkena ban orang atau kendaraan atau tidak terlindas atau tidak terinjak siapapun, dia pinggirin, dia taruh di pinggir jalan, kemudian besoknya ada kejadian pembunuhan misalkan, dah disusuri alat-alat bukti, ternyata itu salah satu alat bukti, terekamlah sidik jari dia. Nah pelakunya tidak ketemu tapi ada bukti sidik jari dan ada bukti orang melihat, saksi ada yang melihat ketika dia sedang menaruh barang tersebut di pinggir jalan. Siapa orangnya? Orangnya kenal, oh orangnya begini-begini, orangnya tinggal di sini gitu. Yang naruh barang itu saya lihat gitu. Padahal dia juga saksi cuma ngelihat ketika waktu si orang yang baik tadi sebenarnya memindahkan barang gitu. Ya, tapi kan tidak ada pelakunya nih, tidak ada pelaku muncul, tidak polisi, para penegak hukum lain tidak melihat, tidak menemukan si pelaku sebenarnya, maka si pelaku yang yang ada di salah satu barang bukti tersebutlah yang kemudian dihukum gitu, Ustaz. Nah, di KUHP yang baru hal-hal tersebut sangat dimungkinkan untuk diberikan ruang yang seluas-luasnya bagi orang yang tidak melakukan tindak pidana, dia akan berbicara. Seperti itu, Ustaz Faris. Baik, silakan jemaah yang ingin sharing. Mungkin juga ada pertanyaan tentang berkaitan dengan hukum umum ya. Eh, ini ada Bu Ina ya, bertanya, saya bacakan chat. Izin Ya, bertanya Ustaz, ingin menyampaikan pertanyaan sahabat saya. Karena ya, ya, kasus pernikahan, pertanyaannya terus saya kok paste ya Ustaz. Nah, ini saya masih menunggu berarti kan. ya Saya boleh. bacakan boleh Ustaz? Silakan, Boleh. silakan. Iya Langsung aja Ustaz. Bu Ina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman saya Waalaikumsalam. begini Ustaz, kalau suami sudah 5 tahun tidak menafkahi, sudah tidak serumah 3 tahun lebih, ada KDRT verbal dan fisik, di sini sudah tidak ada rasa dan sudah tidak ada komunikasi, tetapi suami tidak mau cerai dan suami tenang-tenang aja seperti tidak ada salah. Apa yang istri harus lakukan? Kalau setahu saya, sahabat saya ini ingin menggugat cerai. Bagaimana ya Ustadz baiknya? Ya, makasih Bu. Terkait permasalahan keluarga, untuk orang Islam diatur acaranya, permasalahannya itu diselesaikan di pengadilan agama. Nah, terkait kasus yang Ibu sampaikan tadi dari kasus temannya Ibu, ketika si istri sudah 3 tahun ya tidak dinafkahi. 5 tahun Ustadz. Oh, 5 Sudah, tahun tidak 3 tahunnya dinafkahi. sudah tidak serumah ya. 3 tahun sudah tidak serumah. Istri sudah banyak tidak ada kecocokan. Maka kalau memang ingin bercerai, kalau memang ingin bercerai ya, kalau emang ingin bercerai, maka sudah masuk syarat-syarat
yang bisa dipastikan perceraian tersebut akan terjadi begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya benar tadi, dengan cara menggugat. Kalau si suami tidak mau menceraikan, maka si istri menggugat cerai. Yang perlu kita pahami dalam cerai atau talak gitu, Iya. jika suami yang mengajukan cerai ke pengadilan agama, maka namanya permohonan cerai talak. Permohonan. Akan tetapi jika istri yang mengajukan, maka namanya gugatan cerai. Begitu. Yang tadi permohonan, kalau suami yang mengajukan, kalau istri yang mengajukan, namanya gugatan. Nah, yang tadi Ibu sampaikan sudah tidak serumah selama 3 tahun. Itu sudah sangat cukup. Di peraturan Mahkamah Agung, saat ini yang salah satu syarat mendaftarkan kasus perceraian itu adanya tidak serumah selama 6 bulan berturut-turut, minimal, paling sedikit. Peraturan Mahkamah Agung itu dibuat karena melihat fenomena di masyarakat nih. Maaf, tapi saya tidak sebut nama daerahnya. Itu ada sebuah daerah yang baru nikah gitu kan. Saya baru nikah berapa bulan, terus cerai. Terus tunggu masa iddah, dia nikah lagi. Terus udah selesai nih, entah apanya udah selesai ya, saya nggak tahu gitu. Terus cerai lagi gitu. Sampai bolak-balik gitu. Saya mah pernah di pengadilan agama melihat ada anak muda perempuan cerai, habis cerai dia bukannya nangis malah hore gitu. Hore, cerai gitu. Lah, kok seneng banget ini orang cerai. Biasanya kan kita kalau berumah tangga itu kan pengennya sakinah mawaddah warahmah sampai nini kakek sampai akhir hayat gitu ya pengennya. Nah, ini anak muda paling umur mungkin apa ya? Dibilang lulus SMA tapi saya ngelihat perawakannya ini kayak masih remaja banget gitu. Tapi cerai kayak biasa gitu buat dia gitu. Dan ada bisik-bisik malah seantar teman-temannya, lu pakai saksi ini aja, lu pakai saksi ini aja begitu kan. Jadi saksinya juga ini saksi kayak cuma ditempel-tempel doang begitu. Nah, gara-gara itulah kemudian ada apa namanya peraturan Mahkamah Agung yang apa namanya tentang syarat cerai tadi harus pisah selama 6 bulan berturut-turut. Seperti itu, Ibu. Jadi boleh untuk mengajukan apa namanya Gugatan cerai. Gugatan cerai. Tapi gini Ustadz, ini kan masalahnya suaminya nggak merasa bersalah, biasa-biasa aja gitu kan. Soalnya istrinya sih sudah tidak mau lagi bersama gitu lah. Nah kalau dia mengajukan gugatan cerai terus suaminya kayak menghalang-halangi atau bagaimana gitu Ustadz, yang harus dilakukan gimana ya? Karena takutnya ada penolakan atau gimana itu mungkin nggak sih suami menolak untuk diceraikan istrinya gugatan cerai tapi suaminya menolak itu mungkin nggak Ustaz? Yang terjadi Ya. bagaimana ya Ustaz? Ya, prosesnya ya, hukum acaranya. Berarti saya sekarang menyampaikan proses acara. Istri yang sudah memang keluarga, kita berbicara ketika keluarga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Bu. Saya tidak kemudian saya tidak ingin juga menjadi pengacara. Udah cerai aja, nggak boleh. Ketika suatu keluarga memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka si istri bisa sendiri, Bu, tanpa pengacara juga bisa. Dia bisa datang ke pengadilan agama, kemudian dia berbicara dengan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan agama tersebut tentang permasalahannya, dan nanti akan dibantu untuk membuat surat gugatan. Setelah itu nanti dia menyiapkan
syarat-syaratnya seperti buku nikah, KTP, KK begitu. Atau kalau ada anak, ada akta kelahiran, misalkan nanti minta anaknya berada di bawah asuhan siapa, kalau ngomongin asuhan ya, hadonah gitu, pengasuhan anak. Atau misalkan minta juga gonogini begitu. Saya nggak tahu nih minta gonogini atau enggak. Cuma kalau posisi perkaraannya 5 tahun tidak dinafkahin, apa yang gonogini gitu ya. Iya, Kalau betul. gitu ya rugi dong, nanti jangan-jangan yang punya harta si istri yang punya harta dari awal, eh, kerja selama itu, ntar dia minta gonogini gitu. Tapi itu sangat dimungkinkan ya Bu ya, ketika Iya. istrinya kerja bareng sama istrinya kerja, suaminya waktu awal kerja, istrinya punya penghasilan gitu, suaminya punya penghasilan, maka harta-harta yang dihasilkan istri ya karena sudah menikah gitu, akhirnya jadi harta bersama tuh. Tapi saran saya, si perempuan ini datang ke pengadilan itu, eh, menceritakan ke Posbakum kalau memang tidak pakai pengacara. Dan ketika si suami tadi dikhawatirkan dia tidak merasa dan dia tidak mau menceraikan, ya namanya juga gugatan. Karena gugatan ya si suami sebenarnya nggak mau nyeraiin, tapi melihat eh, bukti-bukti, melihat kronologis perkaranya, maka sangat dimungkinkan nanti majelis hakim akan memutuskan cerai. Kalau suaminya nggak datang nih Bu, suaminya nggak datang nih selama 3 kali, itu nanti akan diputus first take tanpa kehadiran suami. Nanti yang apa namanya, yang mutusin ya di pengadilan gitu. Dia diputus first take, dijadiin diputus cerai talak bain sukro gitu. Seperti itu Bu. Oh, jadi harus ada, istrinya juga harus ada bukti-bukti yang 3 tahun tidak menafkahi, apa Iya, 5 tahun, 5 tahun ya buktinya ya Ustadz. Jadi walaupun nanti dia misalnya suaminya hadir terus rusuhin lah istilahnya gitu kan, kekeh pengen enggak gitu, enggak cerai, dengan bukti-bukti itu bisa cukup kuat ya Ustadz ya. kuat. Kan nanti ada saksi juga Bu. Saksi misalkan eh, Oh iya, saksi. keluarganya si istri ini yang tahu bahwasannya memang udah di 3 tahun sudah ditinggal begitu ya. Iya. Ya. Dan si istri saat ini tinggal di rumah siapa? Kontrak Ustadz. Oh, Jadi kontrak. Iya, iya, iya seperti jadi itu. Berarti itu sangat kuat Bu buktinya, dan eh sekali datang mediasi, terus tahap sidang kedua itu eh, apa namanya, saksi-saksi dan bukti, kalau tergantung hakim nanti nih apa di sekaligus saksi dan bukti, bukti-bukti segala macam tuh, kayak misalkan chat WhatsApp suaminya berkata kasar gitu kan, kan saksi-saksi lain misalkan suaminya pernah KDRT segala macam, itu semuanya harus dibuktikan. Apa yang ada di posita itu gugatan, harus dibuktikan semua. Misalkan suaminya pernah melakukan KDRT pada bulan ini tahun ini gitu, sekitar minggu pertama begitu. Nah saksinya siapa tuh? Misalkan ada saksinya, kalau nggak ada saksinya ya nggak apa-apa gitu. Cuma eh, atau misalkan pernah ada visum atau apa segala macam gitu. Pokoknya dikuatin bukti-buktinya. kalau anak-anak itu tidak, sebaiknya tidak dijadikan saksi ya Ustaz. Anak-anak, tapi anak-anaknya sudah nggak di bawah umur sih, sudah dewasa gitu. Itu bisa dijadikan saksi atau sebaiknya tidak anak-anak yang menjadi saksi Ustaz? Kalau yang ngelihat cuma anak-anak ya bisa Bu, Oh bisa ya. bisa, Tapi kalau ada, iya iya. bisa jadi saksi. Anak-anaknya juga udah nggak mau tinggal sama bapaknya. Iya tinggal sama ibunya Ustaz. Hmm. Tapi hubungannya ya dijaga juga sama ayahnya karena ibunya tidak mau merusak pikiran anak-anak, jadi bahwa ayah tetap ayah.
Nah, Oh, ibunya juga nggak mau jadi anaknya jadi saksi sih sebetulnya, kasihan katanya gitu. oh iya, iya. Ya udah berarti saksinya yang lain. Tapi Yang lain tapi diperbolehkan. diperbolehkan ya Ustadz ya. Oh iya. Itu, Jazakallah khair Ustadz. iya, iya, Wak, iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Ya, insya Allah Ustadz nanti saya sampaikan. Mungkin rekamannya nanti saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Ustadz paling syukran. Ya, sama-sama. Afwan. Dan ini soal perkawinan juga pernikahan ini saya juga sempat menemukan satu kasusnya yang jauh dari rumah saya. Jadi seorang istri yang seringkali diusir sama suaminya nih, Sad. Jadi memang Ya. ada kebiasaan mulutnya yang nggak bisa dijaga ketika ada konflik, ada tidak cocokan gitu ya, atau konflik lah ya. Dan mungkin kadang-kadang hal yang sepele atau apapun selalu keluar kata usiran gitu ya. Jadi mengusir si istri keluar rumah dan memang udah berkali-kali dilakukan dan puncaknya memang karena sudah sering kali dilakukan, akhirnya dia memilih untuk keluar rumah, katakanlah begitu ya, sampai eh, sudah hampir beberapa 1 bulanan lebih gitu. Nah, ini apakah dan dia sudah mulai bertekad ingin gugat cerai gitu kan dengan kasus seperti itu. Dan dulu ketika dia ingin melakukan gugat cerai itu karena anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Jadi istilahnya juga ada dukungan dari orang tuanya tidak boleh jangan gampang minta cerai gitu kan ya. Nah, akhirnya diurungkan walaupun waktu itu pun dia sudah katakanlah sakit hati dengan kata-katanya yang sering mengusir itu misalnya. Ini bagaimana kasus kayak gini bukti seperti apa yang nanti bisa dihadirkan kan? Karena mungkin bisa aja si suami berkilah ya menolak semua tuduhan itu gitu ya. Kalau dia tetap ingin melakukan gugat cerai, kemudian hak pengasuhan kepada dirinya karena dianggapnya suaminya tidak bisa ngurus anak dengan baik gitu ya. Nah, tapi kodallahannya si istri itu, si perempuan itu belum punya pekerjaan gitu ya. Apakah bagaimana yang terbaik solusinya? Eh, karena sudah berulang kali dilakukan, walaupun kebanyakan KDRT-nya berupa lisan ya. Selain tidak ada kekerasan secara fisik, tapi kekerasan verbal kebanyakan. Ini bagaimana solusinya? Eh, baik, Ustaz Kholis. Terkait permasalahan keluarga, sebenarnya ini complicated. Complicatednya apa? Eh, Permasalahan yang keluarga itu kan sebenarnya wilayahnya wilayah privat. Nah, ketika orang berbicara kepada kita, misalkan orang berkonsultasi ke Ustadz Kholis, ke saya, kita harus menimbang juga nih. Yang dikonsultasikan itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi pada dirinya, atau jangan-jangan 80% prasangka, perasaan, 20% yang baru nyata begitu. Atau jangan-jangan seperti itu. Nah, kita kan tidak tahu tuh, karena ketika kita tidak tahu, maka nanti pendapat hukum kita juga pasti akan berbeda, akan salah. Namun kemudian, pada prinsipnya, ketika dalam perceraian, ketika ada dua pasangan, suami atau istri, dia sudah merasa tidak punya kecocokan dalam membina keluarga, membina satu hubungan dalam satu keluarga gitu, maka pada prinsipnya hal tersebut bisa menjadi alasan seseorang untuk mengajukan perceraian seperti itu. Di pengadilan agama tidak ada alasan apapun untuk menolaknya sebenarnya, karena yang merasakan biduk rumah tangga ya si suami dan istri ini. Iya. Eh, Kalau akan si tetapi, suami tadi tidak mau menceraikan kasusnya karena dia itu ketika mengusir setelah itu baru minta lagi balik lagi karena dia mungkin kerepotan juga ngurus anak-anaknya gitu ya. Jadi dan setiap kali dia keluar dari rumahnya itu memang tidak boleh membawa anak gitu ya. Jadi si suami tetap ingin menguasai pengasuhan terhadap anaknya. Tapi ya gitu, 2 hari 3 hari setelah dia reda emosinya eh, minta maaf, kemudian disuruh untuk pulang lagi. Nah ini terus berulang dan sehingga nih puncaknya mungkin karena sudah seringkali dilakukan dan pengennya tetap ingin bercerai saja gitu. Sad.
Ya, nah itu dia. Kekerasan verbal sama kekerasan fisik memang berbeda. Eh, apa implikasinya juga berbeda. Bagi orang, setiap orang juga berbeda tuh. Ada orang yang merasa ya biasa-biasa aja di kekerasan verbal sih biasa-biasa aja buat dia. Tapi buat sebagian orang yang eh, hatinya sangat perasa, sedikit saja dia dilukai hatinya gitu dengan kata-kata gitu, maka itu akan sangat menyakiti kan gitu ya. Iya. Nah, buat yang seperti itu sangat dibolehkan nih Ustaz, untuk melakukan gugatan cerai. Boleh aja dia melakukan gugatan cerai. Namun kalau saya boleh usul, kalau saya menjadi lawyernya, saya pasti akan bilang begini Ustaz. Ibu, ini ada anak-anak, apakah memang sudah tidak bisa bersatu lagi gitu? Atau kita mau coba kalau misalkan masalahnya ada di ucapan, di omongan, jangan-jangan ada sesuatu nih yang mengganggu apa namanya, ada yang iri dengan rumah tangga ibu. Akhirnya dia mengganggu ibu lewat jalur-jalur lain seperti itu. Ini misalkan kita tanya ke Ustadz Hasan Bisri gitu, ada nggak jin yang mengganggu keharmonisan rumah tangga gitu, misalkan seperti itu Ustaz. Jadi kita arahkan ke sana dulu, jangan serta-merta oke Bu langsung kita gugat cerai gitu. Nah, jangan seperti itu. Kalau saya seperti itu sih Ustaz. Tapi alasan-alasan tersebut sangat dimungkinkan menjadi alasan yang diperbolehkan untuk seseorang mengajukan gugatan. Gitu sekali. Iya. Memang kalau menurut informasi memang pola asuh dari keluarga suaminya itu yang juga tidak baik gitu ya. Artinya memang kata-kata kasar itu biasa keluar. Jadi ya dia Ya, mengucapkan dengan mudah sekali, kemudian merevisinya dengan hanya beberapa saat gitu ya. Nah, padahal mungkin bagi sebagian perempuan itu sangat menyakitkan dan sebagian besar kali ya. Dan bagaimana kita nggak mau juga di kata Bude Darmi tadi ada pelecehan di suami ya. Memang walaupun secara verbal tapi ya tetap itu menyakitkan dan karena itu akan juga berdampak tentu ya ketika anak-anak menyaksikan teladan dari sang ayah yang biasa ngomong kasar, membentak, kemudian mengusir itu kan sesuatu yang tidak baik juga dalam pendidikannya terhadap anak-anak mereka gitu ya. iya. Baik, nanti saya coba mungkin juga saya usulkan kalau memang ini sedang sebuah proses mediasi, kalau memang nanti eh, dia berkenan nanti akan saya kenalkan dengan Ustadz Saifullah mudah-mudahan jadi Masya keberkahan. Allah. Hmm. Baik, Insya Allah, insya Allah. jemaah kita masih ada waktu sedikit lagi lah, itu sampai jam 6.30. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara kita. Karena begitu banyak yang tentu yang harus ada penyelesaian, tidak hanya penyelesaian syar'i gitu ya, artinya penyelesaian dalam pendekatan tadi memediasi, tadi juga ada pendekatan hukum yang kita harus paham bagaimana tadi proses-proses hukum yang berlaku di negeri ini dan bukti-bukti itu memang diwajibkan saja saksi dan Ya, bukti ketika dalam mengajukan gugat cerai atau perceraian tentu ada bukti-bukti yang harus disertakan dan seorang pengacara tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar Saifullah itu memang jangan sampai langsung pro perceraian. Nah, tetap prinsipnya harus dulu pro tentang bagaimana islah itu terjadi gitu ya. Karena kan ya, islah jadi sebuah kebaikan pahala juga bagi pengacara ya. Artinya menyambungkan silaturahim atau kekerabatan atau rasa cinta yang mungkin sempat terputus karena perilaku yang ya keliru dari kita. Silakan Bu Dian dari Bekasi. Terima kasih Ustadz Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang KUHP yang baru nih Ustadz. Waduh, Eh, saya, saya jadi deg-degan nih ditanya. Kalau Enggak kok, enggak berat-berat pertanyaannya. Eh, Kalau ini menurut teman saya yang kebetulan juga seorang pengacara ya Ustadz ya. Katanya kalau umpama yang sekarang ini apa? Mungkin KUHP-nya mungkin yang sudah diperbaharui itu bagus gitu ya. Tapi untuk
jasa ini Ustadz, LBH katanya. Jadi kalau zaman dulu tuh, rezim yang dulu ada dananya besar katanya dari pemerintah untuk LBH, tapi kalau sekarang malah kecil sekali. Makanya, mereka tuh itu, sulit untuk orang-orang yang minta, yang orang-orang ini yang orang-orang yang nggak punya gitu pakai jasa pro bono itu, Ustadz. Itu aja sih. Itu Oh bisa gitu. apa enggak gitu. Eh Sebenarnya kalau LBH itu diatur sendiri, Bu. Hmm. Diatur sendiri tentang bantuan hukum, ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 gitu. Itu ada aturan sendiri kan, aturan yang khusus itu mengalahkan aturan yang umum. Jadi aturan tentang pernikahan, perkawinan, aturan tentang korupsi, tipikor gitu. Ya diatur sendiri. Aturan tentang bantuan hukum ya ada aturannya tersendiri. Nah, setahu saya itu kalau jasa LBH itu kan eh, tidak tidak berubah, Bu. Tidak ada tidak tidak begitu ngaruh dengan undang-undang KUHP karena bukan di sana gitu. Karena yang namanya LBH itu lembaga bantuan hukum, kasusnya itu enggak melulu pidana, ada juga yang perdata. Jadi sepertinya tidak tidak apa ya, tidak cocok sih kalau misalkan adanya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu menjadikan salah satu penyebab pendapatan LBH atau apa namanya, pembayaran ke LBH itu berkurang. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi yang ada begini, eh LBH itu kan ada di bawah, dia kan berbadan hukum. Lalu ketika dia sudah punya status, ada statusnya A, B, C gitu kan, udah ada peringkatnya, nanti biasanya setiap mendampingi kasus dia mendapatkan sekian nominal. Itu tergantung bukan dari KUHP-nya tapi dari peraturannya, Bu. Peraturan di wilayah tersebut. Karena nanti dia mendapatkan kuota untuk LBH yang sudah terdaftar nih di suatu wilayah, dia mendapatkan kuota dalam setahun misalkan boleh diberikan kuota 500 penanganan. Penanganannya itu bisa di kepolisian, bisa apapun itu gitu. Apapun itu namanya lembaga bantuan hukum gitu. Kalau misalkan ada permasalahan apapun ya lembaga bantuan hukum boleh gitu. Itu dijadikan apa namanya diklaim sebagai penanganan perkara. Seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya tidak begitu apa namanya ada masalah, tidak begitu ada keterkaitan yang sangat yang tadi ya menurunkan jatahnya LBH, nggak ada sih. Itu bukan di KUHP tapi di peraturan di pejabat-pejabat yang berwenang di bawahnya yang mengeluarkan nominal-nominal keuangan tersebut, Bu. Kayak misalkan gini, Bu. Kemarin sempat misalkan Menteri Keuangan mengurangi jatahnya desa-desa gitu. Seperti itu, Bu. Itu bukan karena undang-undangnya tapi karena emang ada peraturan terkait wilayah kondisi Indonesia sekarang bagaimana gitu. Akhirnya dikurangi sekian misalkan. Nah, ini juga begitu tentang LBH. Jadi tidak ada KUHP mengatur atau menjadi penyebab turunnya pendapatan dari LBH. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Udah jelas ya, Bu Dian? Iya, jelas. Ya, Baik. jazakallah khairan kasir Ustaz. Wah iya kemudian. Ini Ustaz Baik. Polis ada kalau nggak ada pertanyaan nanti kita ini. Baik, kalau ada pertanyaan lagi tambahan silakan bisa di-share di grup ya. Nanti insya Allah Ustaz Saifullah berkenan untuk menjawabnya karena berkaitan dengan undang-undang di bidang perkawinan ataupun berkaitan dengan rumah tangga tentu ini yang menjadi banyak concern kita apalagi di Majelis Keluarga Indonesia ya yang memang
patut paham juga tentang bagaimana undang-undang yang berlaku di negeri ini yang berkaitan dengan keluarga, karena ini yang menjadikan kita tidak lagi buta tentang bagaimana proses hukum yang terjadi yang berlaku, dan mudah-mudahan dengan paham proses inilah kita menjadi sadar betapa pentingnya kita melek hukum gitu ya, dan tentu yang paling penting adalah hukum syariat kita yang memang Allah atur dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi satu pegangan utama ya, karena disebutkan dalam hadis lagi yang mulia, Rasulullah pernah mewasiatkan satu peninggalan wasiat penting dalam hidup kita, yaitu taraktu fikum amrayni, ketika ada dua perkara yang kata Rasulullah aku tinggalkan untuk kalian, dan sepanjang Masaktum bihima falan tadillu abada, sepanjang kalian berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah maka tidak akan sesat selamanya, yaitu adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Saifullah Abu Bakar yang sudah menemani kita obrolan yang penuh hikmah di pagi ini gitu ya, menemani kita yang Masya Allah dingin hujan dari subuh walaupun masih gerimis ya sampai saat ini. Mudah-mudahan ini hujan berkah untuk kita semua, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan tidak hanya untuk kita, keluarga kita, dan juga para guru kita. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera sana yang menghadapi Ramadan. Mereka sudah tentu ada persiapan-persiapan yang salah satunya kita ikut berperan mendoakannya minimal gitu ya, dan tentu ada bantuan-bantuan yang minimal yang bisa kita lakukan. Sebagaimana kita masih nunggu dari Ustadz Ruli untuk proses pengiriman jilbab ya, nanti akan dikabari, dan mudah-mudahan di bulan ini bisa prosesnya selesai gitu kan ya, dan nanti akan ada pengiriman ke tempat yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, syukurlah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya. Mudah-mudahan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.